Oke, jadi di video ini gue mau sharing dikit soal perintilan-perintilan dan barang-barang yang biasanya gue bawa-bawa sehari-hari, atau lebih tepatnya EDC atau everyday carry gue. Gue tuh tertarik banget sama konsep sharing EDC atau everyday carry kayak begini. Gue udah nontonin banyak banget video EDC di YouTube, cuman gue tuh agak resah gitu sama satu hal common yang gue temuin di video-video EDC yang biasa gue tontonin. Yaitu gue nggak tahu ya, guanya yang masih terlalu miskin atau gimana, tapi kok kayaknya EDC orang-orang yang videonya gue tontonin tuh kayak mewah-mewah banget gitu. Gue tuh dalam hati kayak, damn, kok orang-orang bisa tajir banget gitu ya. EDC-nya pakai iPhone yang Pro Max, terus MacBook yang Pro, iPad yang Pro, terus pakai Apple Watch Pro juga. Which is kalau misalnya yang iPhone Pro Max, MacBook Pro, sama iPad Pro itu ya cukup understandable lah kalau misalnya memang lu itu orangnya yang kerja di bidang kreatif dan emang udah profesional gitu kan. Ya pastinya bakal butuh gear yang mentok lah ibaratnya. Tapi hal-hal yang barusan gue sebutin tadi tuh dikomplimen sama jam-jam yang mewah, terus tas yang harganya juta-jutaan, dan dompet yang juta-jutaan juga gitu. Wah gila sih, emang ini udah kelewat tajir kayaknya. Ya sebenarnya nggak ada yang salah sama sekali ya soal hal itu, karena ya ibaratnya kan duit lu ya suka-suka lu gitu, mau dipakai buat apa gitu kan. Cuman guanya yang jadi consumer video-video EDC mereka tuh jadi punya ekspektasi berlebihan gitu soal EDC gue sendiri. Kayak gue tuh jadi mikir, apa iya gue harus beli tas yang juta-jutaan juga gitu ya buat EDC gue? Ya harusnya sih enggak ya, karena ternyata dengan EDC gue yang nano-nano ini ya bisa aja gitu bikin hidup dan pekerjaan gue sebagai full time content creator tuh nyaman-nyaman aja. Itulah kenapa di sini gue mau bahas EDC gue yang bisa gue bilang itu cukup realistis gitu ya. Karena gue pribadi juga menganut konsep beli barang yang value for money aja gitu. Bukan yang paling cakep atau yang paling mewah, tapi bukan berarti jadinya ya barang-barang yang gue punya tuh yang paling murah gitu ya, yang asal-asalan aja. Karena ya gue juga nyari durability dan secara visual juga kalau bisa enak dilihat lah ya. Jadi langsung aja kita bahas di sini. Gue itu punya dua tas utama ya yang biasa jadi tas buat EDC gua. Yang satunya ini tas gede buat bawa-bawa barang banyak atau ya buat bawa laptop gua gitu ya. Dan yang satunya itu tas kecil buat kalau misalnya gua cuma datang ke acara doang, atau ya buat nongkrong-nongkrong atau buat main jalan-jalan gitu, dan gua nggak perlu bawa barang yang terlalu gede atau terlalu banyak gitu. Nah, kedua tas ini tuh gue beli dari brand lokal yang sama ya, namanya itu Bodypack brandnya. Yang tas gede ini namanya Bodypack Remedy. Dia itu tas ransel yang kapasitasnya itu 15 liter, dan dia itu ada dua kompartemen utama gitu ya. Ada kompartemen gedenya sama kompartemen kecilnya gitu di bagian depannya. Kompartemen gedenya juga kebagi dua gitu ya, jadi bisa buat organize barang-barang gua. Ada saku jalanya juga, dan ada saku buat naruh botol minum juga. Tas ini tuh udah gua pakai kurang lebih selama setahun ke belakang ini ya. Dari mulai gua tuh masih ngantor sampai sekarang udah jadi full time content creator, ini gua masih pakai tas yang sama, masih awet, nggak ada bagian yang rusak atau rompal atau sobek sama sekali gitu kan. Udah gua bawa tempur buat naik KRL pulang pergi di rush hour desek-desekan sama orang banyak gitu. Dan ya pokoknya ini tas badak sih, ini gokil juga sih tasnya. Nah waktu itu gue beli tas ini nggak mahal ya, harganya cuma 250 ribuan aja. Cuman kalau gue cek sekarang di tokonya Bodypack itu kayaknya emang stoknya lagi habis gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian tertarik pengen beli tas yang sama, itu mungkin kalian bisa nunggu restock dulu. Dan yang gue suka banget dari tas ini tuh dia cukup water resistant ya. Ini udah gue bawa hujan-hujanan itu ya alhamdulillahnya masih aman gitu ya barang-barang yang ada di dalam tasnya, kayak misalnya laptop gue atau gadget-gadget gue yang lain. Resletingnya juga gampang banget gitu ya buat dibuka-buka atau ditutup. Pokoknya buat buka tutup tuh nggak gampang nyangkut gitu ya resletingnya, mau yang kompartemen gede atau yang kompartemen kecil. Dan walaupun dia itu harusnya cuma muat buat laptop 14 inci, gue masukin laptop gue yang 15 inci juga masih muat-muat aja sih. Jadi sampai sekarang masih gue pakai sebagai tas ransel utama gue. Nah, kalau yang tas kecil ini, dia itu kayak semacam handbag gitu ya. Namanya tuh Bodypack Hamburg Dog Kit ya, agak panjang namanya. Dan gue baru-baru aja beli si handbag Bodypack ini karena gue mikirnya ya, gue udah punya si ransel Bodypack ini, kenapa nggak sekalian handbagnya pakai Bodypack juga gitu kan. Ini tuh tas kecil banget ya, ini kelihatannya kecil banget. Cuman dia itu bisa muat banyak banget cuy. Ini dia ada dua kompartemen utama ya, jadi ada kompartemen yang di belakang sama yang kompartemen di depan ini. Dan di setiap kompartemennya tuh kayak ada saku-saku kecil gitu cuy. Jadi ada saku ini, terus ada saku jalanya juga. Terus yang di kompartemen depannya juga
ada saku ini, terus ada saku ini banyak banget sakunya. Tapi yang gue suka tuh dia sakunya nggak kecil-kecil banget gitu, dia lumayan gede, jadi bisa tetap masuk gitu ya buat gadget-gadget gue yang sekiranya lumayan gede gitu ya, buat barang-barang gue nih gue masukin gitu tuh. Masih muat banget bahkan. Dia juga resletingnya lancar nih ya, nggak nyangkut-nyangkut. Terus dia juga ada apa nih, kayak tali buat ngegantungnya gitu ya, buat ya kita bawa-bawa kayak gini atau buat digantungin gitu. Terus water resistant juga gitu kan. Pokoknya ya udah cukup banget lah jadi daily handbag gua. Nah, si handbag body pack ini gue beli harganya 250 ribuan juga. Dan so far sih ya, dengan kedua tas body pack ini gue nggak ada kayak nggak ada hal yang mengecewakan sama sekali sih buat gue. Gue cukup puas sama experience pemakaian dua tas ini gitu ya, walaupun sebenarnya secara harga juga nggak mahal-mahal banget, tapi ibaratnya kayak value yang gue dapet kayak lebih mahal atau lebih tinggi daripada harganya gitu. Dan gue juga suka banget sama desainnya karena dia itu minimalis gitu ya, nggak norak tapi ya nggak ngorbanin fungsionalnya gitu. Tetap masih banyak fitur-fitur atau fungsi-fungsi yang kepake banget sama gua. Jadi kalau misalnya kalian nyari tas-tas yang cakep, fungsional, dan harganya merakyat gitu kan, gue bisa banget sih rekomendasiin tas-tas body pack ini. Nah, sekarang gue mau bahas dua gadget utama penunjang daily life dan kerjaan gue gitu ya. Dan di sini tuh cuma ada dua gitu ya. Ada iPhone 15 gue yang jadi HP gue satu-satunya sekarang, dan laptop gue ya, Lenovo Legion 5 yang tahun 2022, dan memang gue udah punyanya dari tahun 2022 dan sampai sekarang itu masih gue pakai, masih awet. Jadi ya mantap nih laptop badak. Buat iPhone 15 gue ini sebenarnya simpel aja, karena gue itu sampai sekarang masih belum jadi penganut Apple ecosystem gitu ya. Jadi gue beli ini tuh gara-gara gue suka banget sama simplicity yang bisa gue dapet dari OS-nya iOS gitu ya, ketimbang HP Android gitu. Tapi gue ngerasanya tuh simplicity-nya cuma bisa gue nikmatin dalam bentuk HP aja. Karena ya HP gue ini mostly gue pakainya buat entertainment atau ya kerjaan yang non-technical gitu. Itu yang bikin gue bisa nikmatin simplicity yang ada dari si iOS ini. Tapi beda cerita sama laptop gua. Tapi itu bakal gue bahas lebih lanjut nanti. Selain itu ya, karena kerjaan gua konten kreator, jadi gue cukup benefit dari kameranya. Kadang-kadang ngebantu banget buat ngambil footage dadakan yang kondisinya gua lagi nggak bisa pakai kamera gua gitu ya. Dan walaupun si iPhone 15 ini belum ada Apple Lock-nya, gue tetap bisa bilang kalau kualitas kameranya tuh udah bagus banget gitu. Dan ya balik lagi, HP ini sebagian besar gue pakai buat entertainment dan kerja non-technical aja. Soalnya kalian bisa lihat di sini ya, screen time gue mostly kalau nggak aplikasi video ya WhatsApp. Nah, untuk casingnya gue pakai casing transparan MagSafe murah dari brand yang namanya Mokolo. Jujur aja ini waktu itu gue beli asal aja gitu ya, gue nggak tahu Mokolo tuh brand apa gitu. Ini direkomendasiin sama cewek gue brandnya. Pokoknya yang penting ada MagSafe-nya gitu. Dan ternyata MagSafe-nya juga ini cukup kuat ya, jadi untungnya nggak salah beli. Nah, untuk gadget utama kedua gua, which is si laptop Lenovo Legion 5 ini, sebenarnya sekarang itu udah lumayan jarang ya gua pakainya. Mostly sih gua pakai laptop ini buat kerjaan administrasi aja sekarang, karena untuk ngedit gua itu udah pakai PC gua aja gitu yang ada di setup gua. Tapi kalau misalnya ada editan yang urgent gitu ya, dan gua harus lanjut ngedit padahal gua lagi ada urusan di luar, ya gua tinggal pindahin aja filenya ke laptop ini dan gua lanjut ngedit di laptop ini. Karena ya so far sih masih ngangkat gitu speknya, masih kuat banget. Nah, si Legion ini kan udah gue beli dari tahun 2022 ya, dan pada saat itu gue pilih si Legion ini karena ya di antara semua laptop gaming yang lainnya sih menurut gue si Lenovo Legion ini gitu yang desainnya paling nggak norak ya. Soalnya jujur aja yang lain tuh norak banget desainnya. Tapi sekarang udah ada ROG Zephyrus G14 sama G16, jadi statement itu udah nggak valid ya. Ya ini barusan gue nyalain laptopnya dan harusnya kalian bisa dengerin ya, ini kipasnya kenceng banget anjir. Jadi sorry banget kalau misalnya nextnya ini ada suara-suara kipas dikit, abis ini gue matiin lagi kok. Ini dikit lagi gue bahas laptopnya. Nah, balik lagi ke statement gue soal OS. Untuk laptop sih, so far gue masih jauh lebih nyaman pakai Windows ya. Karena kan yang jelas bisa dipakai buat main game gitu kan. Main game apa aja udah tinggal install aja lewat Steam. Dan alasan keduanya itu ya yang tahu-tahu aja lah ya. Dan karena sampai sekarang laptop ini juga masih bagus, kenapa harus ganti gitu kan? Oh ya, sama tambahan dikit, ini kayak jatuhnya gadget tambahan yang bener-bener nunjang pekerjaan gua gitu ya sebagai konten kreator. Ini SSD portable Lexar SL500 yang gue punya ini kapasitasnya yang 1 TB. Dan ini bener-bener bisa gue bilang gadget storage yang enak banget dan convenient banget buat dipakai dan dibawa kemana-mana gitu. Gue pakai SSD ini mostly buat mindahin project-project video gue dari PC ke laptop gue, semisal
gue harus ngedit video gue lewat laptop gitu kan. Dan yang bikin SSD ini enak banget tuh, gue bisa langsung ngedit dari SSD-nya gitu. Ibaratnya nggak perlu mindahin file dari SSD ke laptopnya dulu, langsung dari SSD-nya aja ngeditnya, dan render langsung ke SSD-nya juga bisa gitu. Bisa buat mindahin data ke HP gue juga, dan pastinya karena dia kecil banget, ya bisa dengan gampang masuk ke tas kecil gue juga gitu kan. Oke, jadi itu dia ya untuk gadget utama gue, cuma HP sama laptop aja, nggak ada iPad atau tablet gitu, karena gue pribadi juga ngerasanya kayak belum butuh gitu untuk sekarang. Jadi langsung aja kita masuk ke gadget-gadget secondary gue, atau bisa dibilang gadget penunjang lah ya. Jadi yang pertama itu ini ya, smartwatch Huawei Watch Fit 4 gue. Ini gue beli sekitar sebulanan yang lalu. Gue juga udah sempet bikin video pengalaman gue pakai dia selama sebulan, jadi kalau kalian penasaran bisa nonton aja dulu videonya. Intinya ini smartwatch daily gue yang gue beli karena dia itu basically Apple Watch KW ya. Tapi baterainya justru lebih awet gitu ya, karena gue denger sih testimoni teman-teman gue yang pakai Apple Watch itu baterainya cuma 1-2 hari aja. Tapi si Huawei Watch Fit 4 ini bisa 5-10 hari cuy. Jadi ya gue beli ini karena desainnya yang cakep, bisa dipakai buat daily wear, bisa dipakai buat olahraga, termasuk salah satu hal yang esensial sih buat gue sehari-hari. Nah, mumpung lagi ngomongin jam, sebenarnya ada beberapa jam biasa gitu ya, bukan smartwatch, yang masih gue pakai sampai sekarang kalau misalnya outfit gue itu emang mendukung. Tapi yang lumayan sering gue pakai itu cuma ada dua ya. Yang pertama itu di sini ada Casio A158. Ini gue beli harganya murah banget ya. Dan yang satunya itu ada G-Shock, Casio G-Shock yang GA1100. Cuman emang yang G-Shock ini baterainya masih belum gue ganti ya, jadi ini mati jamnya. Dan emang karena akhir-akhir ini juga gue lagi seringnya tuh pakainya yang si Casio A158 sama ya si smartwatch Huawei gue ini. Gue tuh sebenarnya suka pakai jam tangan gitu ya. Gue suka pakai jam yang vintage, pakai jam yang modern, pakai smartwatch. Cuman kok rasanya gue masih terlalu miskin gitu ya buat koleksi jam. Jadi ya sementara ini dulu aja lah ya. Nah, gadget selanjutnya yang mau gue bahas itu TWS ya. Sekarang gue balik lagi TWS daily-nya pakai Anker Soundcore lagi ya. Tapi kali ini gue beli yang R50i, cuma 300.000 kurang dikit aja tuh udah cukup banget sih buat gue. Jujur kalau dari sebuah TWS, hal nomor satu yang paling penting buat gue itu fitting sih. Gimana caranya TWS yang gue pakai itu nggak harus gue readjust terus kalau lagi dipakai, entah buat lagi kerja atau misalnya buat lagi olahraga. Sebelum pakai si Soundcore R50i ini, sebenarnya gue juga udah pernah pakai beberapa TWS lain ya. Kayak misalnya gue pernah pakai AirPods, terus pernah pakai ROG Setra juga, dan TWS-TWS lain juga. Tapi kayak somehow TWS-TWS itu tuh nggak pernah ada yang fitnya tuh perfect gitu di kuping gue. Satu-satunya TWS yang pernah gue punya dan fittingnya lumayan cocok di kuping gue itu Soundcore Live P2i. Cuman TWS itu tuh hilang ya, gue nggak tahu apakah jatuh gitu di luar atau gue lupa naronya. Pokoknya Soundcore Live P2i gue tuh udah kayak ya udah musnah gitu, udah hilang dari peradaban. Tapi intinya gue jadiin si Live P2i itu tuh kayak semacam patokan buat gue gitu ya. Apakah kayak Soundcore itu emang fittingnya cocok di kuping gue. Jadi ya gue coba beli si Soundcore R50i ini dan ternyata bener cuy, fittingnya perfect gitu, pas banget di kuping gua. Tapi selain itu untuk harga yang nggak sampai 300.000 sih, gue udah ngerasa cukup banget ya. Kualitas suaranya juga oke banget buat kuping gua. Karakteristik suaranya warm yang gue suka karena gue emang dasarnya juga suka dengerin hip hop. Ada aplikasinya juga yang bisa ngatur EQ dan ada ANC-nya juga yang lumayan kedep ya. Tapi jujur aja gue belum menemukan skenario di mana gue itu emang bener-bener butuh ANC sih. Jadi ya gue pakai di mode normal aja udah enak banget ya, udah enjoy banget gue. Fitting enak, harga kere hore. Yang penting gue bisa dengerin musik dan suara musiknya tuh nggak cempreng, itu udah cukup banget sih buat gue. Tapi tentu saja saya tidak menolak apabila Anker ingin mengirimkan TWS yang lebih premium gitu ya. I see you ya Anker, I see you. Nah, selanjutnya itu untuk kebutuhan ngecas-ngecas ya, mau itu ngecas HP gua atau ngecas gadget-gadget gua yang lain. Itu di sini gua ada dua. Yang pertama itu ada si MediaTek Travel Adapter ya, yang mini travel adapter ini. Simple aja, dia itu travel adapter yang artinya bentuk colokannya bisa buat beda-beda negara. Portnya ada USB-A dan USB-C. Dan gue juga udah pakai adapter ini sejak pertama kali gua beli si iPhone 15 ini ya. Dan so far sih masih aman banget, nggak ada isu kayak overheat atau bikin baterai bocor atau gimana ya. Dan dia juga pastinya compact ya, kecil banget nih, jadi bisa dengan gampang masuk ke tas gitu, nggak bakal makan tempat juga. Dan untuk jadi temen adapternya ini gue masih pakai kabel yang sama ya. Ini kabel yang masih gue pakai dari pas gue bikin video yang
sehari bersama iPhone 15 gue ini kabel dari Vention, dia braided, panjangnya 2 meter, sampai sekarang masih awet, harganya juga murah, jadi ya so far sih no problems, jadi masih gue pakai sampai sekarang. Nah, mungkin salah satu hal yang paling gue nyesel ya ketika beli iPhone 15 ini tuh, dia tuh baterainya lumayan boros gitu ya. Apalagi dengan battery health gue yang sekarang itu udah nyentuh 88%, jadinya gue nyadar gitu kalau gue itu butuh power bank. Tapi gue mau utilisasiin fitur MagSafe wireless charging dari HP gue ini ya, karena kan buat apa beli HP mahal-mahal kalau misalnya fitur-fiturnya nggak dipakai gitu kan ya. Jadinya di sini gue beli power bank MagSafe dari Ugreen yang kapasitasnya itu 10.000 mAh cuy. Sebenarnya nggak ada alasan spesifik kenapa gue beli si power bank Ugreen ini selain karena ya dia brandnya brand Ugreen gitu. Ibaratnya dia tuh udah notable banget di dunia per power bankan, jadi ya karena emang gue udah percaya sama brandnya, jadi gue beli yang Ugreen ini. Bonusnya ya desainnya minimalis, ada kickstand-nya, dan kapasitasnya 10.000 mAh. Jadi ya ini udah cukup banget ya buat 1-2 hari kegiatan di luar tanpa gue harus ngecas power bank-nya, karena kapasitasnya juga lumayan gede ya, 10.000 mAh. Jadi kalau misalnya gue lagi ada aktivitas di luar, nggak ketemu colokan sama sekali, ya gue pakai si power bank ini aja, karena memang dia ngecasnya juga lumayan cepet, lumayan awet juga baterainya, selama ya pas kita pakai buat ngecas itu HP kita nggak dipakai secara intens. Terakhir untuk pelengkap EDC gue ini ya, di sini yang pertama gue ada card holder dari Press Play buat naruh kartu e-money gua gitu ya. Di sini card holdernya gua pasangin lanyard Sony gratisan, gua dapet dari acara Sony, gua datengin beberapa bulan yang lalu. Ya simple aja sih, gua pakai card holder ini buat kalau misalnya mau naik transportasi umum, jadinya kalau misalnya mau ngetap udah gampang gitu ya, udah nggak perlu ngeluarin dompet lagi gitu buat ngeluarin kartu. Dan ngomongin dompet, di sini juga gua dompetnya itu pakai dompet dari brand Waltz yang kayaknya tuh dia itu brand lokal ya, tapi jujur aja gua kurang tahu karena ini juga dompetnya gue dikasih jadi hadiah gitu ya dari cewek gue. Intinya sih gue masih pakai banget bentuk dompet tradisional kayak gini. Gue nggak paham gitu gimana caranya orang Indonesia bisa pakai dompet yang cuma card holder aja gitu. Karena ya literally kemanapun gue pergi selama itu masih di Indonesia, kayaknya bakal selalu butuh cash ya. Ya kayak sesimpel buat tukang parkir atau Pak Ogah kalau misalnya kita lagi mau puter balik gitu kan. Dan ya dompet kayak gini tuh jadinya serbaguna gitu ya. Basically bisa buat naruh apa aja gitu, bisa buat naruh duit, naruh kartu segini banyak, masih ada lagi tuh kompartemen kartunya di sini. Pokoknya ya dompet tradisional selalu lebih baik lah kalau buat gue pribadi. Sama satu lagi, gue itu bingung banget kenapa di video-video EDC orang tuh jarang banget atau bahkan nggak ada gitu yang bahas parfum di EDC mereka. Karena ya buat gue sih parfum tuh termasuk salah satu barang yang bakalan gue bawa-bawa terus gitu ya. Sesimpel karena gue nggak mau bau badan. Ya emang sih parfum ini jatuhnya bukan gadget, cuman kayak ya worth the mention aja sih. Ini kayak satu hal paling penting yang bisa kalian bawa tiap hari gitu ya. Entah kalian mau jalan-jalan atau mau kerja gitu, tolonglah bawa atau pakai parfum. Ya minimal deodoran lah. Di sini parfum gue tuh simple aja. Gue pakai parfum salah satu brand lokal yang paling dominan gitu ya, paling notable gitu. Brandnya si Jimenez. Gue pakai yang Jimenez Alpha. Ini parfum murah, wanginya juga enak banget dan dia juga tahan lama gitu ya. Dan ini gue beli satu kontainer ini bisa tahan lama banget loh. Ini baru kontainer kedua gue. Jadi sebelum ini gue udah pakai satu kontainer dan tahannya literally berbulan-bulan cuy. Jadi balik lagi, gue sangat menyarankan kalian buat bawa at least deodoran atau parfum ya di everyday carry kalian. Karena percaya deh sama gue, sekedar badan kalian wangi aja tuh udah bisa banget gitu ngubah persepsi orang terhadap kalian. Ya mau kalian ganteng, cantik, jelek, pokoknya minimal jangan bau lah. Dan jadinya itu ya untuk everyday carry atau EDC gue, ya bisa dibilang nggak banyak-banyak banget lah ya. Bener-bener barang-barang yang emang gue pakai hampir tiap hari gitu, bukan barang yang gue beli cuma buat sekedar punya aja. Nah, paling sebenarnya ada satu barang lagi yang belum sempat gue sebut, which is kalian lagi ngelihat gue lewat barang ini ya. Ini kamera gue yang sekarang, Sony ZV-E10 Mark I. Belum lama ya gue beli ini, dan ya karena kerjaan gue itu konten kreator, jadi bisa dibilang kamera ini jadi EDC gue sih. Balik lagi ke statement gue di awal video ya, menurut gue EDC atau everyday carry itu nggak harus pakai barang yang paling mahal atau yang paling mewah gitu ya. Selama barang itu bisa menunjang kerjaan lu jadi lebih optimal dan overall bisa bikin hidup lu jadi lebih nyaman, menurut gue sih itu udah cukup banget. Dan sekarang ya barang-barang budget juga udah banyak yang bagus gitu ya. Kayak misalnya barang-barang perintilan gue ini tuh rata-rata ya harganya di bawah 500.000 gitu kan. Apalagi barang-barang kayak tas, terus dompet, ini juga brand lokal
all udah banyak banget ya yang bikin dan bagus-bagus. Salah satunya tas body pack ini ya, harganya 200 ribuan, desainnya udah cakep banget, awet, bahannya bagus, dan overall ya fungsional dan estetik aja sih, walaupun harganya bisa dibilang sangat amat affordable. Jadi ya tinggal pinter-pinter aja sih belanjanya. Kalau kalian gimana EDC atau everyday carry-nya? Coba komen di bawah, siapa tahu bisa jadi inspirasi buat yang lainnya gitu kan. Paling segitu aja ya untuk video kali ini. Semua barang-barang yang gua bahas di video ini, link pembeliannya bakal gua taruh semua di deskripsi di bawah. Jadi semisal kalian pengen beli dan pengen pakai barang yang sama, langsung cek aja, dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gua yang selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's been by Tommy, and as always, peace out.